Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Airbus atau Boeing gitu ya? Iya. Kalau Boeing itu Karena lebih dia nggak mau dibuat simpel gitu loh. kalau Airbus itu main joystick doang Betul. sekarang ya. Kalau dia Kemana-mana. lebih apa ya? Kalau diterbangkan, kalau saya pribadi karena saya seneng yang ada tantangan. Dia kita Iya. kan pakai namanya yoke itu stick, Iya. stick yang kayak huruf U itu. Oh iya, yoke Nah, itu yoke namanya yoke. Heeh. Nah, kalau yang Airbus joystick kita buat tuh kayaknya bukan buat laki nih kalau terbang ini. Kalau sistemnya hampir sama, tapi ya dia dibuat lebih backupnya lebih banyak aja yang di Airbus. Tapi saya merasakan keuntungan untuk medical check ini ya dok ya, karena kan kita jadi tahu ya, oh Iya. setiap 6 bulan tuh gue jaga kurang ini, kurang Iya. itu, terus olahraga juga maintain kan. Ada juga yang teman-teman yang males yang akhirnya mengembang ke kanan dan ke kiri kan ya. Oke, ini hari ini sore siang ini ya. Iya. Siang ini kebetulan nih saya kedatangan paket lengkap. Tapi nanti saya ceritain dulu. Ini ada satu teman ya. Jadi dulu tuh kita dari kecil tuh sekolah bareng, cuman ternyata dia nasibnya lebih beruntung. Zaman dulu kalau kita bicara bis itu ada namanya Saudaranta sama Gamia, ada lagi Iya, Gamadi, Gamia. ya kan? Nah, ada dia punya di belakang tuh ada stiker sesama bis kota dilarang saling mendahului. Jadi kalau saya tuh supir akap, beliau ini juga sama, supir akap juga, cuman saya di darat, dia di atas. Dan kebetulan pangkatnya dari dulu sampai sekarang nggak naik-naik, kesian Bener. juga. Orang-orang mulai dari tamtama, mungkin kalau dari itu kan perwira langsung Iya. ya, sampai kapten bisa sampai jenderal. Ini Lumayan, dari ya. dulu sampai sekarang kapten Kapten terus. terus. Nah, ini ada seorang kawan baik saya, namanya Edward Limbong. Nah, seorang kapten pilot ya. Beliau ini juga kalau kita naik pesawat yang dikemudikannya beliau itu dapat paket lengkap. Kenapa saya bilang paket lengkap? Karena kita disetirin, dikemudikan sama beliau ini berikut doa. Karena beliau itu juga seorang pastor. Oh, Ayo, oke, silakan. Terima kasih Frank. Diundang siang hari ini dokter. iya. Senang bisa main ke sini. Oke, jadi kebetulan kita rambut agak basah sedikit ya. Habis Oh, makan, hujan-hujanan tadi. habis naik makan mobil ke tempat hujan-hujanan. parkiran kehujanan, gitu. Nah ini saya kalau udah kayak gini, sebenarnya banyak yang saya mau nanya nih sama Edu ini. Tapi saya supaya nggak lupa, selain kita berdua ada nih dokter kesayangan penonton. Dok, Enggak, Franky kenalin dulu dong, maksudnya ketemunya di mana, temannya teman apa? Oh, ini teman main SD. teman SD. Teman SD dari yang namanya Assisi, Santo Fransiskus Assisi, Di Menteng itu Dalam. Menteng Dalam Tebet. Iya. Ya, kalau kita bicara Assisi ya itu katanya Obama aja 5 tahun di kita. Betul. Obama di Obama sini. 5 Kakak tahun kelas sampai itu, kakak kelas kelas. 5 SD di situ, cuman kelas 6-nya dia pindah ke SDN 1 Menteng. Iya. Oh, Jadi ijazahnya, ngomong ijazah lagi. Ijazahnya bukan dari Assisi. Ya, Oh. kita tidak bertanggung jawab atas ijazah beliau. Gitu. Oke, nah itu Oke, backgroundnya itu dia. berarti teman dari kelas berapa? Kelas 3 ya? Iya, Tiga kelas SD. 3. Sampai kelas 6. Kelas 6. Sampai kelas 6. Iya. Teman main gundu. Main kasti. Kita nggak main main kasti. Main kasti. iya. Ya, jadi saat itu Assisi itu masih lapangannya masih tanah. Iya, masih kecil. Masih tanah. Nggak sekarang. Sekarang tuh susah ada penyerapan. Karena semua Di di beton semua. Nggak mau nanya nih. Waktu dulu emang udah seneng main terbang-terbangan nih. Suka lompat-lompatan gitu dari pohon gitu. Nah, Maksudnya kan bakatnya kelihatan dari sebelumnya. dokter salah nanya. Kenapa? Mukanya ke situ, Dok. Kalau saya kan supir akap, saya mah cuma istilahnya Iya. antar kota provinsi. Karena orang juga suka tanya sama saya kan, kok bisa jadi pilot padahal nggak ada keluarga, nggak ada latar belakang. Tapi karena itu saya lihat sifatnya adventure dari dulu senang berpetualang.
kebetulan dari kecil didikan keras, bapak saya polisi, Oh. sampai umur 15 masih dengan kekerasan karena kenakalan juga. Akhirnya saya kepengen jadi masuk ABRI, Oh iya. udah coba nih, tapi karena nggak ada yang bantu, nggak lulus lah. Oh. Nah tiba-tiba, Kok nggak ada yang bantu? ya maksudnya saya ngambil Nggak tolong ada bapak saya, ordal. kan, Nggak kan ada harus dibantu. ordal. Nggak ada ordal, Nggak ada ordal. Nah habis itu udah saya sempat kuliah di UKI, Fakultas Hukum 2 tahun. Oh, fakultas hukum. Iya, belum dihukum tapi dok. Terus kayaknya nggak cocok ini. Tiba-tiba di pom bensin itu ketemu teman saya, Yani, anak asisi juga. Ya nih. Welem kakaknya tuh pakai baju seragam di mobil burak waktu itu. Oh, Welem. Welem, tahu. Wijaya. Terus saya di belakang saya parkir bilang, lu pramugara di mana lo gitu? Kan saya pikir kan pilot susah waktu itu ya, Iya. tahun 85 itu. Iya, iya. Enggak, gue pilot ya. Dia kasih lah sekolahnya sama formnya segala macam. Akhirnya saya ikut tes, lulus lah. Saya diterima. Jadi sekolah pilot saya di Amerika dok. Wih. Berapa lama tuh? 1,5 tahun. 1 tahun sekolahnya, setengah tahunnya main-mainnya. Oh. Jadi bahasa Inggris lancar ya? Little lah kan. Enggak, Amerikanya sebelah mana nih? Di South Carolina. Oh, South Carolina. Ya. Itu mahal nggak sekolahnya? Dulu tahun 86 tuh 15.000. Oh. Dolar masih 1.300. 15.000 sampai Sampai selesai. Sampai selesai. Selama 1 tahun. Kan di dormitory dari 4 license itu kan ada 4 license kalau pilot kan, PPL, CPL, instrument rating sama multi engine rating. Dokter Jaya pernah bilang soal mahal itu bukan masalah di itunya, tinggal kita mampu bayar apa enggak. Ya, Selama setuju. itu mampu bayar nggak ada yang mahal katanya. Betul. Jadi Gitu. artinya murah buat Edward. Waktu mampu itu bayar. yang bayarin orang tua juga. Oh. ya segitu sih mungkin ya so-so lah, Ya. nggak terlalu ya. Pada zaman itu. Nggak, ini saya kayaknya agak curiga nih. Kayaknya ngiri nih. Nggak, sekolahnya sedikit soalnya. Oh gitu ya. Kalau dokter kan waduh. Sekolahnya dikit langsung gajinya gede. Walau sekolahnya panjang Penghasilan kecil. bisa lebih idem-idem sama dokter yang udah laku gitu ya. Tapi ngomong-ngomong kalau mau sekolah pilot itu apa syaratnya sih dari segi kesehatan misalnya gigi Ya, bolong udah apa pasti. gitu. Kalau gigi bolong nggak apa-apa dok, mata minus sekarang nggak apa-apa. Tapi Nggak yang apa-apa. terpenting adalah kita mental dulu lah. Oh, mental. Kalau jadi pilot tuh mentalnya harus siap. Jangan mental ya. Kalau enggak baru kena sesuatu sedikit langsung down kan nggak bisa. Di Jadi tesnya gimana? ya makanya ada psikotes, Oh. ada skill test, ada macam-macam tesnya. Oh, tes itu. Yang terakhir medical check yang paling susah dok. Kalau medical check itu kan harus semua nih organ tubuh nggak ada boleh ada yang. Nah itu yang paling. Diotopsi sama dokter. Ya. Terus habis gitu kerjaan gimana? Langsung kerja dong, gampang kan? Wah, kalau kerja. dulu masih gampang. Kalau sekarang Iya. udah kebanyakan flying school, kebanyakan muridnya nggak diserap kan? Kalau sekarang di lokal juga banyak ya? Banyak, hampir ribuan lah dok. Dulu yang ngetop Curug ya. Loh, memang cuma salah satunya kan Oh, punya Curug. pemerintah cuma Curug. Curug. Habis itu ada Swasta? Juanda Flying School Surabaya, itu punya TNI AU kalau nggak salah. Habis itu ada Draya Flying School yang swasta. Makanya saya waktu itu kan karena lihat Captain Tommy ini, ya dikasih ini aplikasi saya ke Amerika, kebetulan tes-tesnya lulus semua ya bisa lulus. Akhirnya pulang ke Jakarta udah lulus, sempet tuh cari kalau masuk ke airline pemerintah kan agak susah ya, Iya. karena kita nggak lulusan dari Indonesia. Akhirnya saya cobalah Pelita Air, akhirnya saya keterima di Burak. Wow. Mungkin, mungkin takut sama ini, disangkanya ntar bahasa Indonesia nggak lancar gitu. Jadi pas lulus langsung keterima di Burak Airlines. Burak. Tau nggak? Sekarang udah nggak ada. Burak tau nggak apaan? Burung, Burung. Iya. Waktu Isra Mi'raj. iya betul. Kita harus tahu itu. Ternyata pilot Burak salah satunya beliau nih. Kan ada Pegasus ya, ada kan burung Pegasus sama burung Burak. Borak milik Indonesia ya? Punya orang Manado dulu kan. Oh, Di Manado. kantornya dekat kantor Iya. di Kemayoran Manado situ. tuh. Itu di angkasa. Dekat rel kereta itu. Zaman dulu namanya Patrice Lumumba tuh jalan Ya, tuh. Batres Oh, iya. Lumumba. Terus ganti jadi jalan angkasa, sekarang jadi hotel Golden. Tahu aja. Samping. Ada Iya. supermarketnya di Pak Golden Edward Truly. nih Manado kan? Saya orang Batak, Dok. Hah? Limbong itu Batak Limbong ya? itu Batak. Kalau Lembong? Lembong Manado. Manado. Tom Lembong. Saya Edward Limbong. Limbong itu Batak. Itu marga yang dari Samosir, dari paling tinggi, paling marga tua itu. Marga tua, betul. Jadi yang lain itu dia punya apa namanya turunannya Oh.
paling tua. Iya, gitu ya. Neanderthal di atasnya Namanya lagi. Limbong Mulana. Jadi permulaan marga tuh dari keturunan Batak kita. Jadi ada marga Manik, Damanik, Batubara, Pasaribu. Nah itu turunannya gitu. Diferensial, Dok. Ya, dekat sama Neanderthal kali ya. Beda Neanderthal mah di Jawa. Oke, terus pengalamannya gimana nih selama Terbang. Ya, banyak lah, Dok. Hah, Awal-awal ya masih jadi co-pilot baru kan, wah masih daerahnya masih di Indonesia ya? masih. Kalau Bura kan lokal Indonesia. Habis itu saya bukalah airlines baru waktu itu dari air charter jadi airlines, Sempati Air namanya. Oh, Sempat Air juga. Waduh, itu Berbondong-bondong orang pindah ke situ karena dulu kan pesawat jet nggak boleh swasta. cuman dia yang boleh tuh. Dibeli sama Sempati, dibeli sama orang-orang tertentu ya dibuat jadi airlines. Nah, beli pesawat jet, ya, semua orang-orang yang dari ini pindah ke situ. Saya dari buka sampai tutup dok ke situ. Oh iya. Dari buka Dari buka Sampai tutup. Sempati sampai tutup. kenyang ya. Iya. Kirain dari jam 8 sampai jam 5 sore itu dibuka. Tapi persyaratan sama tuh ya, artinya fisik untuk jadi seorang pilot tadi tuh ya, Bro, fisik ya. sama Jadi otak tuh ya. pertama kali yang dites itu kalau masuk otomatis kalau sudah punya license tadi kita tes skill, kemampuan terbang, udah rilis semua bisa terbang sendiri namanya solo flight itu berapa jam itu kan juga dilihat dari Oh, iya. skill kita nih punya bakat nggak jadi pilot gitu kan ya. Kalau kita mulai dari pilot yang sederhana dulu bisa nggak? Apa nih? Pilot drone. Kalau itu kan pakai jari doang Frank. nggak pakai feeling. Pakai feeling juga ya? Tapi ngomong-ngomong, Dut, itu sekarang lebih seneng buatan Eropa apa buatan Amerika? Nah, ini banyak pertanyaan. Airbus atau Boeing gitu ya? Iya. Kalau Boeing itu Karena lebih dia nggak mau dibuat simple gitu loh. Kalau Kalau Airbus itu main joystick doang Betul. sekarang ya. Kalau dia Mana? lebih apa ya? Kalau diterbangkan, kalau saya pribadi karena saya seneng yang ada tantangan. Kita kan pakai namanya yoke itu stick yang kayak huruf U itu. Oh iya, yoke Nah, itu yoke namanya yoke. Nah, kalau yang Airbus joystick kita buat tuh kayaknya bukan buat laki nih kalau terbang ini. Kalau sistemnya hampir sama, tapi ya dia dibuat lebih backupnya lebih banyak aja yang di Airbus. Jadi Airbus itu pernah ngeliat sih orang gitu kayak kita main game doang. Bukan saya yang bilang ya, dia yang bilang bukan pilot. Kadang-kadang saya lagi berpikir gini, ini nggak ada contingency plan. Ini kalau ada masalah nih, kalau yang ini kan sejelek-jeleknya kan dia kan masih bisa dikendalikan secara manual gitu ya. Yang itu kalau di joystick kalau kita lagi patah gitu kan. Tapi ya ceritanya? semua ada backupnya. Makanya kalau saya cuma bilang gini, kenapa bedanya apa? Yang satu buatan koboi, yang satu buatan ningrat saya bilang gitu. Ya kan? Yang Make mana sense cowboy kan? itu? Yang koboi ya Amerika pasti. Kalau yang Eropa ini kan Perancis gabungan itu kan mereka ya lebih apa? Lebih susah tapi gampang diterbangkan, tapi pembuatannya lebih susah. Kalau dengar cerita teman yang terbang, saya juga waktu itu sempat mau sekolah Airbus pikir kurang ada tantangan ya jadi. Tapi ya lucu aja kita kalau ngeliatin kokpit ya. Itu kalau pilot di kiri ya? Kiri, kalau captain di kiri. Nah, captain Kan kiri captain ya? sama co-pilot kan. Kanan co-pilot. Co-pilot. Jadi tapi sekarang kalau nyetir gitu emang kita masih boleh nggak tidur gitu? Atau harus Enggak kita dong, harus nggak tidur? Enggak, kalau sistem kerja kita kan ada dok. Istirahat berapa jam, terbang berapa jam. Sehari maksimum terbang 9 jam. Oh gitu. Non-stop terbang 9 jam? Ya, kalau lebih dari 9 jam itu flight hours kayak ke Eropa, ke Amerika itu harus 3 pilot. Oh gitu. Jadi bergantian. Kadang-kadang yang bawa 4 pilot. Iya, soalnya kalau nyebrang dari misalkan kita naik anak ya, kan ke Osaka atau ke Narita kan, Ya. itu kan dari situ 14 jam tuh ke sananya. Ya, saya punya pengalaman ngambil pesawat ke pabrik beberapa kali dari Boeing. Ya itu 4 pilot. Jadi 4 ganti-gantian pilot ya. Transit di Hawaii itu sampai ke Jakarta bisa 23 jam. Kalau orang lain nginep dulu di Hawaii, kalau kita transit 2-3 jam berangkat lagi loh. Nggak ada biaya buat nginep. Ya kan beda perusahaan kan beda policy ya dok. Nah ini buat bercandaan. Nggak kirain karena istilahnya rajin banget di pilotnya, ternyata no budget buat nginep gitu ya. Enggak, tapi gini saya mau nanya nih, antara pilot dan co-pilot tuh Ya. pembagian tugasnya gimana sih? Dua-duanya namanya pilot dok. Kalau kita bermula sebelum jadi captain kayak saya ini kan harus dari co-pilot kan, dari strip bar 1. Captain ini 4 ini Empat. ya? 4.
Kalau 5 udah bahaya dok, di sini satu lagi. Dari bar 1 training itu masuk, bar 2 itu junior first officer, senior first officer, junior captain, baru jadi captain. Semuanya namanya pilot, jadi jangan salah. Dua-duanya bisa menerbangkan pesawat, tapi tanggung jawabnya cuma ada di captain. Oh gitu. Makanya satu kapal nggak boleh ada 2 komando kan. Nah itu perbedaannya itu aja. Jadi jangan bilang lu kok pilot, lu enggak, dua-duanya pilot kok. Cuman panggilannya ini first officer, yang ini captain. Oh gitu. Jadi captain itu yang nentuin landing atau kita terus gitu ya? Ya sama. Ada Kerja sama co-pilotnya, harus ada namanya CRM, Crew Resource Management. Ya kita berdua diskusi, tapi yang keputusan tetap di saya. Nah, ada yang mau ditanyain nih. Kan pilot itu diukurnya pakai jam terbang ya? Ya. Kalau supir akap di bis tuh ada, dia punya meterannya itu, Ya. berapa jam Ya. itu. Itu ngitung jamnya gimana sih? Dari mulai tutup pintu, Hah? ada tutup pintu kita udah hitung jam terbang itu. Oh, Tapi ada juga yang pas mau mundur dari gerbang itu Iya. dihitung. Sampai nanti mendarat lagi buka pintu baru itu hitung jam. Jadi kalau sebulan itu maksimum harus 80 jam kalau setiap pilot. Standar internasional semuanya sama. 180 jam. 80 jam. 80 jam Iya. apa? Kalau Terbang selama 1 bulan, nggak boleh lebih. nggak boleh lebih. Ya sehari misalnya 5 jam, besok lagi 7 jam, 4 jam. Pokoknya sebulan itu maksimum 80 jam. Jadi kalau lagi nerbangin pesawat nih, pilot yang megang ini ya, megang kendali. Gantian, Kok pilotnya ngapain? Enggak, kan ada misalnya nggak 1 landing kan, bisa 2 landing, 3 landing, 4 landing kan. Ya kita bagi, saya aja bilang, saya terbang ya, kamu terbang ya. Oh, Ya suka-suka, bisa ganti-gantian gitu ya. terserah kaptennya dong. Iya. Enggak, begini dok, pembagiannya dok. Misalnya nih saya pilot nih, kapten kan, dia nih co-pilot. Jadi di depan itu kamu yang turunin ya. Iya. Ntar yang berikutnya jangan saya, gitu. Nggak saya- boleh itu. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini pilot jadi-jadian Nggak, pilot. makanya itu saya nanya itu Enggak, karena itu gini. per leg. Kalau kita terbang itu harus satu leg namanya. Jadi kalau yang take off ini yang kapten, yang mendaratkan juga harus kapten. Lu ngarang aja lu. Enggak boleh pakai Gantian, lu aja deh gitu. Enggak gantian, kita bilang sekarang lu ya yang landing Mumpung atau jadi kapten nih. mumpung jadi kapten. Kan dia tuh. Nah. Nanti berikutnya bukan saya. Nggak ada tuh. Enggak, soalnya kalau jadi kapten ini disuruh co-pilot yang nerbangin. Jadi yang take off dia, yang landing kamu bilang nggak boleh begitu. Harus satu leg. Nanti yang kedua, ya lu yang terbang ya gitu. Gitu, kirain boleh begitu. Bahasanya kan kita ganti. Karena saya udah tahu di pimpinan kayak begini deh. Banyak lah pengalaman jadi pilot itu ya unik ya dok ya. Karena kan menghadapi pesawat rusak, cuaca yang buruk, menghadapi ground handling, penumpang, ya tantangannya banyak. Tapi ya semua kita udah di-train kan, dilatih. Menghadapi pesawat apapun, kan lebih beratnya dibanding pekerjaan lain. Kita 6 bulan sekali harus medical check. Semua itu 6 nggak bulan boleh ada, sekali? iya nggak boleh ada yang fail apapun. Kolesterol di atas 200 aja stop. Oh gitu. Ya. Habis Kolesterol. itu, iya Apalagi? kolesterol semua, asam urat, triglycerid, semua jantung. Pokoknya dari otak sampai kaki Oh, harus lewat harus tuh. lulus semuanya. Kalau jerawat nggak apa-apa ya. Kalau gigi gue bolong ya dibetulin dulu nih, kalau pilot giginya Kalau boleh. jerawat Boleh dong. Ya maksudnya jerawatnya nggak membahayakan. enggak, soalnya saya nanya gitu kenapa? Nah. Ada teman saya jadi dokter di Garuda. Itu kalau itu pramugari, Oh. jerawatnya nggak terbang. Kalau pramugari beda dong. Dia kan urusan sama penumpang. Pramugari Nggak, kan. makanya saya tanya apakah ada urusannya dengan Nggak jerawat? ada. Nggak ada. Pramugari kan nggak nerbangin pesawat, dia kan diterbangin. Oh gitu. Iya. Di belakang aja. Ya. Heeh. Jadi itu terus tiap 6 bulan kita skill testnya masuk simulator, Oh. tes tertulis, oral. Jadi ilmunya benar-benar dijaga setiap periodik 6 bulan untuk memperpanjang SIM kita. Kalau nggak boleh terbang Ini sampai diluluskan dulu semua. Ini ada cerita nih. Ada minimalnya nggak 1 bulan jam terbang? Maksimal. Maksimal. Enggak, 80. maksimal 80. Kalau Iya. minimal Minimal nggak ada, tergantung kebutuhan perusahaan kan. enggak, artinya maksudnya saya begini. Kalau ada satu pilot, misalnya dia nggak kerja nih, ngapain lah selama 2 bulan gitu apa gitu, kemudian dia punya Oh kan nggak boleh dong. Kalau kita kan ada schedule-nya kan udah dibuat perusahaan. Dan itu harus dijalankan. Kalau nggak Oh. dijalankan, Oh gitu. jadi ada Nggak comply ya? 2 mingguan bi-weekly aja, 2 weekly schedule kita ada. Oh. Ini ada cerita nih. Calon pilot berhasil nerbangin nggak turun-turun. Ya itu dia. Bisa take off nggak bisa landing. Iya, kenapa? Dia baru belajar take off. Begitu belajar. Begitu dia landing, kenapa nggak turun-turun? Ya dia belum sempat belajar landing. Berhasil take off.
Tapi enggak ya, belajar tuh Oh, naik harus turun, kan ya? diujinya kan di atas 10 jam, 12 jam itu kalau yang punya bakat pasti dia bisa terbang sendiri. Abis instrukturnya turun, kita bawa sendiri tuh pesawat tuh. Oh. Pesawat capung tuh Cessna atau Piper gitu. Oh gitu ya. Jadi si pelatihnya nggak mau tanggung resiko ya. Loh kalau dia ada apa-apa ya ngajarin dong yang ya kan. Kalau sampai dia nggak bisa mendarat. Iya, Oh, siapa gitu. Jadi pelatihnya tuh dia mikir daripada gue ngikut, lu aja sendiri katanya. Nah, tapi yang diperiksa itu kalau kesehatannya 6 bulan sekali itu lab doang ya? Enggak dok, semua. Jantung, treadmill, Oh sampai ke terus situ. scan kepala, semua lah. Fail sedikit aja Feel nggak bisa. saya pernah ritme jantung sekali gini. Hmm. Dikasih pasangannya ternyata disuruh ke dalam kapsul itu. Kalian penyumbang dan ternyata enggak, pas periksa cuma bilangnya 40%, cuma 20%. Ya terkadang alat bisa salah juga, mungkin nempelnya atau apa. Kalau penyumbatan berapa persen? 40% di atas 40% nggak boleh terbang. Itu Gitu. ICAO, peraturan Enggak, internasional. sebenarnya itu orang yang normal tuh kalau 40% ini masih normal, Frankie. Hah? Oh gitu dong ya. Iya, 70% baru bahaya. Oh ini kita Nah, makanya saya kalau waktu itu 40%, wah itu berarti kalau usia agak tua udah saya selesai. 48% katanya waktu diperiksa pakai kapsul itu, terus pertama kan pakai alat itu kan, suruh treadmill katanya. Terus gitu di kateter dok. Iya. Terus begitu di kateter kata suster-suster, mau pasang ring berapa pak? Hah? Ring apa nih? Oh, Saya cuma disuruh cek karena penyumbatannya di atas 40. Saya sangka ini, mau dijadiin menteri hari ke-1. akhirnya cuma 20% lebih. Oh. Alhamdulillah puji Tuhan lah ya. Jadi Ada pensiun nggak usia pensiun? umur 65 tahun. Ya, 65 40% masih banyak loh. Enggak, tapi gini, Iya. dia tuh setelah pensiun, dia tadi saya tanya mau ngapain? Mau menjalankan hobinya. Apa? Hobinya terbangin pesawat. Jadi pilot, itu hobinya dia. Gitu kan? Ya. Begitu pensiun, gue cuma mau hobi aja katanya. Hobinya apa? Gue terbangin pesawat, terus kumpulin duit dari hasil terbangin pesawat. Ya ada simulator maksud lo kan. Saya punya simulator pesawat Boeing dok, saya kebetulan ada. Nah, itu sama juga kayak dokter. Dokter kita tanya ada pensiun nggak? Ada. Sekarang udah pensiun udah. Sekarang ngapain? Cuma jalanin hobi aja. Ngapain? Praktek. Hobi praktek. Iya kalau dokter itu kan menjalankan operasi juga dok ya. Iya. Adik saya kan dokter perempuan kebetulan, terus suka bercanda sama dia nih Frank. Evelyn tau kan adik Iya. kelas gitu juga. Lu kalau menjalankan operasi, lu salah tindakan yang mati siapa? Siapa yang mati? Pasiennya ya. Pasien. Nah kalau gua jalankan operasi, kalau gua salah tindakan yang mati siapa? Rame-rame kita mati, gua juga ikut mati. Nah jadi berarti dokter operasinya lebih pilot lebih tinggi dong operasinya dibanding dokter. Gitu bercandaannya. Tanggung jawabnya banyak dong. Satu pesawat kecuali dia terbangin sendiri gitu ya. Iya, iya. Terbangin sendiri udah nggak mungkin sekarang ya. Nggak lah. Minimum berdua sama Kayak kalau co-pilot. pesawat kecil Itu untuk yang private- namanya jam terbang itu pilot dan co-pilot jadi sama dong ya? Sama dong. Oh. Jadi sebelum dia mau jadi captain harus dia tuh jam terbangnya, kualifikasinya seperti apa kan banyak ujian, Iya. tes-tesnya. Nah kalau dia udah layak baru pindah ke kiri, baru di training di kiri lagi. Ini balik ke sini dong, apa nih ininya? Ya bar 1 yang tadi saya bilang ini ya, junior co-pilot, junior first officer, senior, 3 tuh ada captain junior juga, nah, 4 udah captain. Captain senior. Jadi yang Ya. satu pun udah bisa ya Udah, nerbangin kalau seperti- biasanya lulus dari flying school kan masuk airline pakai bar 1 dulu. Tapi kalau dibilang nanti captain senior jangan mau ya. Enggak, masih muda gua. Bukan senior tau. Apa? Ini pasti singkatan nih. Iya. Senang istri orang dok. Jadi jangan mau sebutin Istri captain kita senior. aja satu nggak Iya. bisa habis kok ya dok ya. Iya. Jangan mau. Cukup satu aja. Jadi captain full. Bukan Nggak, nih saya mau nanya nih. Ya. Nerbangin pesawat setelah take off berapa menit kemudian itu bisa santai? Kalau pesawat Nggak kerjain kan itu Ya. bisa autopilot Betul. kan terbang sendiri Kalau kan? pesawat sekarang cuaca bagus, semuanya bagus, 400 feet kita masukin autopilot udah dong. Semua masuk program, ambil kopi, harus ada 10.000 feet kita ketentuannya harus berjaga awareness tuh dari take off sampai 10.000 feet baru seatbelt boleh di off kan. Nah itu kita harus benar-benar full concentrate untuk mengendorong pesawat. Ada instruksi dari air traffic control kan, suruh kemana. Kalau apalagi kalau pesawat airportnya rame. Kayak Jadi udah Cengkareng, mulai Bali. tidur tuh ya sih. Kalau nggak ini soalnya saya kalau saya bayangin kalau Frankie jadi pilot ya, dia tunggu 10.000 udah tidur terus 14 jam. Saya tuh lagi kebayangin gini.
apakah sama nggak setiap 2 jam masuk rest area gitu? Loh kan tinggal kan, lavatory kan di belakang, tinggal gantian suruh jaga. Gitu ya. Oh, gantian. Ah, gantian. boleh. Kalau aturan sekarang karena banyak juga beberapa pilot di luar negeri ditinggal dia aneh-aneh kan. Sekarang kalau kita peraturan baru, kalau salah satu ke lavatory atau ke belakang, pramugaris nemenin di depan. Oh, Nah itulah terjadinya. Oh, Terjadinya cinlok maksudnya. Terjadinya hal-hal yang diinginkan gitu kan. Nah sekarang itu sejak tahun berapa sih antara cabin sama kokpit itu ada pintu tuh? Dulu kan nggak ada tuh. Ya, dulu ada pintu, cuman nggak begitu strict. Ah. Semenjak 9/11, baru Oh, sekarang gara-gara itu ya. gara-gara itu pintunya pun Anti dibuat peluru tuh ya? bulletproof. Ada yang bulletproof, Bulletproof. yang sebelumnya sih nggak bulletproof. Yang terakhir-terakhir ini semua udah jadi yang nggak ada yang bisa masuk situ nggak bisa. kecuali Kan pramugari ya. ada code numbernya. Terus kita juga bisa buka manual dari dalam. Itu berat dok, pintunya orang berat ya? tahan peluru kan ya. Gitu. Jadi setelah 9/11, Ya. 9/11 Ya, dok, yang waktu Twin Tower-nya di Amerika Ditabrak. Manhattan situ ya. Betul. Padahal sebenarnya beda ya. Hah? Beda. Pembajakan itu kapan sih mulainya ada? Kan sebenarnya yang 9/11 bukan Tahun begini. 75 Boyla kalau nggak salah. Iya, Udah mulai. Iya, yang dibawa ke Bangkok, Bangkok itu, Thailand. Sintong Panjaitan ya. Sintong Panjaitan. Ya, jadi itu sekarang. Nah, ini kan gini. Tadi sempat cerita bilang sempat nerbangin yang MD ya. Iya, MD. Saya paling takut, bukan paling takut, paling nggak nyaman naik pesawat MD. Dokter tahu pesawat MD? Enggak. DC-9 dipanjangin. Di Garuda lu kan ada DC-9. Nah, ini dipanjangin, di extend, di kokpitnya dibuat Sayapnya nggak di tengah dok, sayapnya di belakang. hampir 50 meter itu panjangnya. Sayapnya di belakang. Jadi seolah-olah kayak kita tuh roket aja gitu kan. Iya, betul. Kayak panah. Saya kebayang aja tuh kalau lagi taksi ya di jalan situ tuh, jalannya keplak patah kagak gitu kan. Enggak lah, kuat itu. Serius Iya. kan? Ya itu sempat pakai terakhir kan tahun 2015 atau 2014. Terus MD-nya sekarang udah nggak ada. Terakhir Itu yang dipakai buat apaan sih? Jakarta Penumpang. Surabaya bisa pakai itu. penumpang. Oh, pakai Serius? gituan. Iya. MD itu pesawat Garuda dulu DC-9 kan ada, tapi dia dibuat modern, diperpanjang. Kurus. McDonnell Douglas pabriknya dok. Udah tutup juga sekarang. Jadi kalau naik pesawat itu tuh mikir patah enggak gitu kan. Saya lagi pikir mendingan kalau enggak di depan, kalau enggak di belakang. Soalnya kalau patah di tengah, nyerusutnya paling duluan gitu kan. Oke. Duh, sekarang kalau misalkan kita nih contoh nih ya, jadi pilot nih. Kita lagi flu. Boleh nggak? Ya. Ya penyakit apa yang Penyakit ringan lah, flu yang nih. membuat pilot nggak bisa naik? Ya kalau flu sebenarnya nggak boleh ya, berbahaya. boleh. Apalagi kalau flu-nya berat bisa menyumbat Iya, THT iya. kan, saliran hidung, telinga, tenggorokan itu kan kalau mampet kita kan bisa berbahaya buat kuping, iya. bisa pecah kan ya dok ya. Ya kalau flu disarankan nggak usah terbang, Nggak usah terbang. sampai sembuh dulu. Jadi kalau pilot itu kesehatan itu nomor 1 dok. Kalau nggak fit, nggak usah soal ini. Kita aja juga lagi ada masalah di rumah tangga atau ada itu nggak boleh terbang. Oh gitu. Kalau rumah tetangga nggak apa-apa. Kalau istri tetangga mungkin, tapi yang kebanyakan gitu kalau ada masalah kita ngobrol di depan gitu kan. Akhirnya ya kerjanya jadi berantakan lah. Oh. Karena kan itu full concentrate, kita terbang itu kan begitu tutup pintu istilahnya 50-50 tuh Frank. 50 nyampe 50 nggak nyampe, maksudnya istilah kita. Jadi Terus istilahnya nyampe. nah makanya harus benar-benar fit masuk ke kokpit terbang itu, semuanya harus ready. Gue dibilangin sama orang, pokoknya gini, lu begitu masuk pesawat nggak ada yang namanya Frankie, yang ada cuma kertas isinya namanya tulisannya Frankie, bukan orang. Begitu landing selamat sampai ke gerbang, balik jadi orang lagi gitu. Begitu katanya ya. Ya kan orang sekarang gini, dia bilang lo sama Tuhan percaya nggak? Percaya. Masa lo mau pilot yang kelihatan lo nggak percaya, kalau sama Tuhan aja lo percaya? Ya make sense kan dong ya? Iya. Ya orang bilang nggak percaya Tuhan, tapi lo pilot nyawa, ya kan ini istilah nyawa kan? Lo berani kok? Ya kita jawabnya apa bercandanya kan? Ya kan kalau kita udah di train, udah skill. Siapa sih yang mau mati? Saya juga kan nggak takut mati nggak? Ditanya takut matinya, nggak pernah dibilang takut sih enggak, tapi nggak pernah nggak takut. Ya, gitu. semua orang takut ya dong ya. Tapi kan Iya. kita sudah dilatih, terbiasa dan juga
punya kemampuannya kan ada. Mati itu satu hal yang nggak takut harus kita jalani. Betul. Gitu. Ya, Asal jangan mati konyol. nggak, gue cuman minta sama Tuhan, gue mati itu ada satu aja kondisinya, nggak Nyusahin orang, betul. Nah, nggak nyusahin, Sama, saya nggak nyusahin diri kita sendiri, nggak susah, dan nggak nyusahin orang. Ya. Ya artinya paling enak tuh tidur, lagi pas lagi tidur mati udah, begitu itu pindah alam, Ya. begitu nggak bangun lagi kan. Oke, nah terus kalau misalnya kan pilot ada dua, captain sama co-pilotnya Iya. tuh ya. Nah sekarang mendadak yang namanya pusing sakit kepala kan Iya. kita nggak bisa prediksi tuh. Betul. Ternyata dua-duanya nih ada gangguan. Pas lagi di atas tuh. Siapa yang action kalau kayak gitu? Tetap tanggung jawab kapten lah. Nyuruh siapa? Maksudnya nyuruh. Artinya boleh nggak kita nyuruh istilahnya pramugari kayak di film-film kan? Suruh nemenin dia jagain. Suruh dia nyetirin. Nggak boleh lah. Itu semua film bohong lah. Penumpang bisa mendaratkan pesawat, pramugari bisa nggak segampang itu, Ferguson. Orang training kita. Tapi yang lebih hebat lagi tuh, orang pakai payudara palsu tiba-tiba meledak. Itu Di mana? ada videonya. Oh. Itu Enggak. kan yang enggak. Di dunia penerbangan itu nggak bisa. Kita dari pesawat kecil, pesawat sedang, pesawat besar itu beda semua, Frank. Itu kecepatan angin di atas tuh tinggi ya. Ya, Tapi hebat loh. Tahu nggak film James Bond? Dia lagi pesawat terbang, Hah? dia keluar, di sayapnya dia berantem. ya, itu nggak masuk akal lah namanya. Sekarang ya nggak bisa ya dok ya, di atas 10.000 udara kan udah tipis kan, nggak bisa Saya napas. tipis, itu angin begitu dia Ya keluar angin nggak juga, hilang. iya. Makanya kalau dibilang dunia penerbangan itu kan salah satu transportasi teraman di dunia, pesawat. Makanya tapi banyak kecelakaan mana, bajai, metro mini apa pesawat kan. Tapi kalau dipelihara dengan baik. Tapi kalau enggak, kan komponennya banyak dari ground staff, teknisi, kita pilotnya. Jadi nggak bisa, itu kerja kelompok, nggak bisa sendiri. Nah, Kalau pilot tuh diasuransiin kan? Asuransi dong. Lebih gede dong. Ya kalau mati istri jangan kawin lagi lah. artinya supaya nggak kawin lagi. Supaya nggak kawin lagi. Kan dapat asuransi Udah kan. punya cukup modal ya. Bukan, asuransi kematian kita kan gede juga. Iya, dia udah punya cukup modal Oh. buat hidup. Iya. Itu artinya jangan Iya, sampai kita modalin dia gitu ya. Ya, diasuransikan. Iya. Asuransi berarti dua ya. Sekarang kalau jadi penumpang kan dapat asuransi Enggak, 1 itu penumpang kalau miliar. mengasuransi penumpang, makanya saya tanya Itu kan dari beli tiket pilot kan. ya, Nah, itu beda. Pilot tuh maksudnya Itu beda. 1 miliar sendiri kan kalau penumpangnya. Dua, Kalau bisa dua dua. miliar. Iya. 2 miliar. Sampai dua. Kalau kita ya Nah itu dolar, kita kepentingannya kan dolar. kalau kita identifikasi oh ini penumpang nih dapat dan segitu. Oh, Tapi iya. kalau yang pilot ya pasti beda. beda. Jadi istrinya tuh doanya apa ya? Jangan sampai nanti meninggal ada 2 yang datang repot juga. Itu disaster. Loh, iya kan? Ini yang mau dikasih yang mana nih kan gitu. Oh iya bener ya. Nah itu tanya sama dokter Nggak, Jaya. Dokter Jaya Ceritanya kan sarjana hukum juga dia nih. Itu haknya siapa, Dok? Ceritanya di rumah duka nih ada yang meninggal. Nangis kejar. Oh, lo istri kedua katanya gua kasih deh warisan. Ada orang lagi nangis lagi lebih kejar. Wah, pusing kepala. Padahal dia cuma pura-pura nangis doang ya. Oke, enggak, itu kan gini, kata tadi Edward bilang asuransinya gede. Jadi seorang istri itu pada saat suaminya lagi tugas, doanya bagaimana? Ya Tuhan asuransi cair atau ya Tuhan kembalikan dia selamat gitu kan? Saya nggak ikut-ikutan kalau gitu. Tergantung istrinya, tergantung bagaimana kita memperlakukan istri kita. Itu betul. Iya, Dok ya? Iya. Jadi kalau kita Kan lu cinta istri kan? oh jelas. Dikonfirmasi Enggak, dulu. tapi begini selama 1 bulan itu kira-kira berapa hari terbang? Ya, schedule macam-macam. Ada yang pulang hari, ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kalau di tempat saya dulu kerja tuh paling lama 4 hari. Kadang-kadang bisa di-extend jadi 5 hari, 6 hari. Terus begitu istirahatnya? Kan ada hitungannya di daerah itu kan kalau libur itu dihitung udah istirahat. Enggak, ini saya mau lihat ya begini maksudnya. Itu kan kalau itu kan katanya kalau dokter nih lagi. Kalau dokter ada 2 barang peninggalan dokter yang berharga. Yang satu itu mobilnya dokter. Cuman dipakai buat jalan ke rumah sakit doang Zaman bolak-balik. dulu dok. Yang kedua Bekas dokter apa? istri dokter. Ah. Jarang dipakai. Nah kalau pilot gimana gitu loh maksudnya Kalau saya pilot, pulang ke rumah nih maksudnya bukan kerja. Ya
nakal dokter. Dia kembali bukan supaya saya siap, iya, betul. siap kalau jadi punya suami pilot. Enggak, maksudnya nakal tuh kenapa nanyanya ke dia gitu bukan soal nakal. Istrinya kan ditinggal, berarti istrinya Betul. harus punya aktivitas lain Iya. supaya nggak kesepian tahu, gitu loh. Dokter tahu mana istri ditinggal orang dia kebanyakan hidup kan mulu. istrinya kan baik-baik, setia-setia. Yang kurang baik kan Enggak, rata-rata sebulan di rumah berapa hari gitu. Karena kan pindah ke sana ke sana. Nah, berapa kalau hari saya kan, misalnya terbang lama, Dok, misalnya di Bali seminggu gitu, saya ajak istri saya lah. Oh begitu. Iya. Baru mau dibilang itu dapat tiket nggak istri kalau misalkan kita Nggak ada, pergi? di perusahaan saya nggak dapat. Nggak dapat, jadi kita keluar duit sendiri tuh Beli ya. sendiri. Ya itu loh Frankie. Jadi mau Maksudnya modal lah, ada, Frank. Nggak, siapa tahu gitu loh. ada kompensasinya Bukan, begitu. Dok, begini maksud saya. Kita nggak usah beli tiket pesawat, kita duduk aja di kokpit gitu. Boleh nggak sih? Gitu kan. Masuk manifest kan, nanti kalau ada apa-apa nggak kecatat aja, Dok ya. Ini kan, Sekarang kan gitu. udah deh, jatahnya teknisi buat Nah, kita pasti. deh. Enggak, tapi ada diskon kan pasti. Dulu ada, balas tahun sekali free, habis itu Tuh, ada diskon 50%, lagi. habis itu karena mungkin ya kebijakan perusahaan ya. Iya enggak, soalnya kan ada teman saya yang maksudnya kayak gitu sering dapat tiket-tiket. Ya kalau di gitu, perusahaan gratis. pemerintah dapat, Dok, gede itu. Tapi kalau yang swasta jarang. Oh. Mau untung gede, bosnya. Tapi sekarang ini nih, kilas balik Bapak udah berapa tahun jadi pilot? Baru. Sekolah 89, 86, 87, 39 baru dong. 39. Sekarang udah pensiun belum? Kalau pensiunnya 4 tahun lagi, Hah? sekarang masih nunggu yang baru. Oke. Nah, kilas balik nih udah 30 tahun sekian. Itu kalau bisa diputar balik tetap mau jadi pilot apa enggak? Ya, masih mau. Berarti Karena- memang memuaskan ya. Betul. Kehidupannya nggak monoton, nggak membosankan, adventure, banyak menjelajah kemana aja, ketemu siapa saja, dan jadi puaslah dengan pengalaman hidup, baik itu yang baik maupun yang nggak baik. Lu balas dendam dong. Kenapa? Dokter, kalau dikilas balik dokter mau nggak jadi? Oh, tapi enak juga lah kalau dokter kan. Jawabannya Ah, ya, gimana, Dok? Jawaban apa dong? Di rumah sakit, di praktek, suster. Suster enggak mau jadi dokter. Masih mau jadi Masih, dokter dong? Masih. Enggak, soalnya begini saya ngomong gitu karena gini, saya pikir-pikir sekolahnya dokter tuh panjang banget gitu loh. 6 tahun. Ya, 6 tahun. 6 tahun sudah gitu spesialis lagi, Iya, 3 tahun 3 lagi begitu. Ini cuma setahun dia puas. Udah gitu nggak bisa diaksel lagi ya? Akselerasi ya? Iya, 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 itu kan pekerjaan yang banyak. Kalau anak kecil dulu kita ya, mau jadi apa lo? Jadi pilot. Presiden. Presiden lah, presiden, Sekarang nggak pilot, bisa. dokter ya kan, itu aja kan, karena profesi itu dianggap orang, wah enak nih, gampang kerjanya, duitnya banyak, terus bergaya lagi dong, dokter kayak kita pakai seragam, dokter baju putih, stetoskop sini, wah, kacamata apa gitu, kacamata. Ada satu nih yang agak nggak tahu membedakan nggak? Kalau istrinya dokter Jaya dipanggilnya kan Bu Dokter, istri lu dipanggilnya Bu Pilot nggak? Enggak juga lah ya, iya, kalau istri dokter bu dokter ya. Bu Dokter. Enggak ya? Enggak. Oh. Enggak, tapi ada satu manfaatnya kalau menurut saya sih. General check up itu tiap 6 bulan sekali. Itu menjamin pilot tuh sehat terus sampai pensiun. Iya. Karena kalau enggak, dia udah dideteksi dan udah diobatin Frank. Iya. Early diagnostic. Ya. Tinggal kita bikin aja. Enggak, pasti lebih sehat daripada populasi normal. Betul. Ya kita kenapa susah-susah dok? Kita ke percetakan aja. Apa? Bikin itu pelangkok laporan Tiap 6 laboratorium. bulan sekali hasilnya. Enggak, soalnya beda Pak. Iya. Itu kalau dokter, walaupun dokter itu suka meriksa orang, dia sendiri nggak pernah meriksa, nggak pernah meriksa diri sendiri. Karena merasa udah sehat-sehat aja, udah tahu ya. Bukan juga. Takut. Ada berapa teman saya periksa lab itu main general check up takut. Dia dokter. Kenapa? Nanti ketemu banyak Iya, katanya. Ini contoh ya, contoh nih. Hmm. Dokter selalu bilangin olahraga. Iya. Ternyata katanya sama dokter Jaya, dok olahraga enggak? Iya kan, yang apalagi kalau kerja kita dok ya, duduknya banyak, sampai ke hotel, di daerah kan, makan enak, hiburan enak, hiburannya segala macem kan. Nah itu kan buat nggak sehat. Iya. Tapi giliran mau deket-deket Medex nih, wow udah semua makan, apa? Udah iya itu. Bagus gaya hidupnya karena kalau enggak pekerjaannya stop Frankie. Iya. Kalau dokter biar nggak sehat tetap pasti bisa praktek. Iya. Kalau Kena kanker pun juga tetap harus meriksa orang ya kan. Kalau ketahuan. Kalau ketahuan, makanya nggak periksa lab. Nah iya, enggak, makanya saya bilang kita cari percetakan yang bagus, kita cetak itu form hasil laboratorium,
Kalau perlu kita bilang kita labnya di luar negeri. Ntar proses pengadilan lama membuktikan palsu apa enggak. Iya. Tapi saya merasakan keuntungan untuk medical check ini ya dok ya, karena kan kita jadi tahu ya, Iya. setiap 6 bulan tuh gue jaga kurang ini, kurang Iya. itu, terus olahraga juga maintain kan. Ada juga yang teman-teman yang males yang akhirnya mengembang ke kanan dan ke kiri kan ya. Oh, Nah, tapi ya jarang pertumbuhannya ke samping. Tapi jarang loh. Pilot Banyak kebanyakan. enggak banyak yang berat badannya lebih juga banyak. Akhirnya dibuat aturan 110 kalau nggak lingkar pinggang tuh kalau medical check. Soal kegedean Pak. 100. Musiknya 90 kalau di Jepang. Kalau pilot kalau nggak salah 100, kalau salah lupa 100 sama 110 deh. Soalnya ini menentukan Iya. kesehatan lingkar Itu pinggang. kan teman-teman saya juga banyak yang ya besar-besar ya. Cuman mungkin ya kehidupannya orang olahraga, makannya juga kurang bagus. Kalau saya berusaha jaga karena apa? Ya sayang lah. Ya. Ya, dia di rumah ada treadmill katanya. Nah, ya paling bagus kan treadmill kan. Belajar mau fitness apapun, jalan katanya jangan lari, apalagi di atas 50. Iya. Apalah tulang tatip. Puji Tuhan sekarang maintain ada paksain treadmill tuh seminggu 4 kali, 3 kali, kalau bisa 5 kali. Jalannya sejam. Gue di rumah lengkap. Enggak. Bapak sama Frankie sama. Enggak. Kalau dia sembari tidur. Enggak, bedanya Treadmill. apa? Mimpinya Bedanya dok, di rumah gue lengkap. Tapi sepeda statis ada, iya sama bodybuilder gua. ada, Iya. ya kan? Treadmill ada, buat alat pilates ada. Tapi Dia salah dengerin ngomongan dokter. Dokter bilang 1 jam di di treadmill. Dia 1 jam tidur di treadmill. Gue nggak pakai itu cuma Iya. Nggak, kalau kan itu habit ya, kebiasaan. Saya kalau nggak olahraga, nggak treadmill ini, wah rasanya jadi nggak enak lah, kan pembuluh darah jadi nggak Iya. lancar kan. Enggak, bukan soal itu, Pak. Apa dok? Endorfin. Bapak olahraga keluar endorfin. Itu sejenis morfin. Iya, yang untuk Morfin bikin dalam. bikin itu. Sebenarnya itu ketagihan morfin, Pak. Oh. Ketagihan endorfin. Ya, tapi benar. Kadang-kadang ya otak kita mengendalikan sehat Ya raganya. betul. Ya, betul. Kemarin finish 18 hole. Lagi happy banget. Maksudnya? Golf. Oh. Apa lo? Gue kira 8 volt hole. Enggak, kadang-kadang tuh kemarin pada waktu pas lagi habis sakit tuh masih berasa otak tuh mensugesti kita tuh sakit. Di hole 12, 13 udah selesai ya. Kemarin ketemu teman-teman rame main, Berubah langsung. lupa kalau Iya sakit. pasti, itu dia endorfin itu ya. Sampai 18 hole selesai. Oh iya. Enggak pakai whipping. Ketawa dong. Hah? Episode 357. Iya itu. 356. Iya. 357 kan saya, itu. Saya lihat podcastnya siapa gitu. Oh gitu, ini alat apa barang apa lagi nih? Dia bawa segini tabung pink ya. Wah, Ya ada orang Indonesia, jangankan itu dok, itu mahal ya harganya. enggak. Ya maksudnya Enggak terlalu lah. lem Ibon lebih murah. Iya kan? Kalau Kalau dia kita nggak tahu, Reki, ada yang lebih murah lagi. Apa? Jamur tai sapi. Jamur dari Di ma- kotoran sapi. iya di mana beli? Susahnya kan carinya susah. Dari Minta. kotoran sapi lah. Iya. Nah, sekarang kalau kita mau jadi pilot nih, untuk dalam hal kita sama si komunikasi sama siapa? Co-pilot tadi ya kan? Co-pilot itu pernah nggak sih kita dites dulu nih? Lu ada gesekan nggak tuh dia sama dia? Nggak ada urusan itu Frank. Nggak, artinya kan Iya itu kalau yang bisa berantem aja udah nggak ketawa, tapi kalau enggak kita kan schedule random. Yang buat orang schedule itu kan 2 minggu sekali keluar. Lu di pairing sama siapa? Nah, kalau misalnya nggak cocok apa, untuk minta tukar lah. Dibanding kalau ada terjadi si apa-apa. pilot punya hak lebih dulu ya? Enggak, sama aja. Sama aja ya? Nah, kalau di darat tuh kan nggak boleh alkohol. Nggak Terbang. boleh, kita Di tes nggak? dites. Kalau apalagi semenjak Sebelum terbang? iya pakai di tiup itu, Hah? terus tensi, Oh, tes tensi dulu. juga, ya tensi terus tiup Berapa itu lama sebelum itu? 1 jam sebelum terbang. Gimana dok? Emang dites dulu? Iya, Iya, dites dites dulu. semua. Ketahuan Bisa, nggak? soalnya kan lebih lama daripada kamu kalau di darat tuh kan di itu aja nggak terlalu lama. Terus Ini kan minum, lama. minum kan. yang beralkohol tuh minimum 8 jam sebelum minum, between 8 hours between throttle and bottle and throttle. Jadi antara botol sama gas itu namanya throttle kan. Itu harus 8 jam sebelumnya kita. Kalau mau minum bir atau mau apa gitu. Asal jangan mabuk apa? Orang tua apa cap? Tua. Cap topi miring. Topi miring lah itu, anggur merah lah, amer lah. Harus 8 jam dok. Tapi ya 8 jam. susah juga sih kalau untuk minum apa kan nggak. Jadi sebelum berangkat dites dulu tuh Iya, ya. tes pasti. Ketahuan nggak? Ketahuan lah. Ketahuan ya? Kan di tipe itu ada itunya ya, ada
levelnya itu ya? Iya, ada levelnya. Dari nafas kita. Ketahuan. Soalnya itu bahaya mereka kan karena Tapi ada juga dulu kan yang pernah rame kan, yang Iya. mau masuk ke itu dia. Iya. Masuk berita lame itu. Iya, yang di Sampai suara di kokpitnya kedengeran gitu iya, kan. Iya. Itu kalau kejadian kayak gitu ada sanksi nggak? Ada lah. Pokoknya kalau ketahuan terbang dalam keadaan yang tidak standar, dipanggil, grounded, nanti dilihat seperti apa, dicek lagi. Kalau nggak turun, jadi kapten, jadi co-pilot lagi. Oh gitu. Kalau nggak ini, kalau kriminal pasti di terminate. Jadi sebelum captain nggak letnan ya? Makanya udah jadi kapten nggak bisa mayor-mayor dulu. Nggak bisa dia. Udah mentok aja. Captain terus aja sekian tahun. Nggak, soalnya itu kan masalah ke uang pesangon pensiun dok. Kalau kita udah sampai perwira tinggi kan lumayan. Ya. Ini kan mas Pensiunnya lumayan. captain tuh masih perwira pertama nih. Kalau di militer strip 3 ya, strip 3. Strip 3 ya. Iya. Nah sekarang kalau saya kita kalau lagi nerbangin nih, suatu ketika kan kita tuh kan nggak tahu tuh makanannya itu, yang jamin makanan itu sehat siapa tuh? Bukan captain juga. Bukan dong, kita kan tahu semua kan di Disuplai ya, sama ini. catering upliftnya kan dari bawah. Nah, kalau peraturan nggak boleh sama makanannya. Kan makanan penumpang sama makanan kru beda. Oh beda. Beda. Cateringnya beda, just captain sama co-pilot nggak boleh sama. Alasannya jangan satu keracunan, yang satu kena. Tapi kita gitu. makan aja. Mana yang enak kita makan. Pasti saya ditawarin duluan. Oh. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngeracunin mesti dua-duanya ya. Enggak, terbalik. Kalau sama makanannya lo keracun dua-dua Iya. dong. Enggak, dia bilang kan beda. Jadi supaya kalau di sini keracunan, sini aman kan gitu kan. Problemnya ditanya, itu sisa makanan nggak dimakan, sini gue makan deh. Makan juga gitu kan. Kalau kita di daerah mana makan gitu, bawa nasi padang ke atas. Loh iya Masih dong. boleh ya. Lo boleh, apa yang nggak boleh kan boleh lah boleh. ya. Makan nasi padang di atas, kan pesawat sekarang udah canggih dong. Udah masukin FMS, datanya semua masukin data, kita terbang udah tinggal FMS kita apaan tuh? Flight Management System itu yang buat komputernya pesawat untuk masukin Yang autopilot semua gitu ya gitu. rutenya lah, perhitungan bensin, jam sampai checkpointnya semua udah. Jadi kita kebanyakan sih sekarang pilot operator ya. Belajarnya susah lagi trainingnya. Tapi kalau sudah jadi ya operator digaji lumayan lah. Itu kalau kita naik turunin begitu tuh berat nggak sih sebenarnya? Enggak, kan ada hidrolik yang Ada mengontrol. hidrolik. Ya. Tapi kalau pesawat kecil, Nggak ada. Tapi kan pesawat kecil berapa orang cuman? oh makin besar itu makin Iya dong. turunin dulu ya. Ini kan puluhan ton. Kalau yang Cessna gitu pesawat kecilnya cuma 2 orang atau 6 orang atau berapa itu masih. Ini pertanyaan yang paling sering orang nanya. Ada gigi mundurnya nggak? Pesawat itu di reverse engine bisa, tapi nggak boleh berbahaya karena dia menyedot yang ada di sekitarnya kan. Oh iya. Loh itu kan jet engine itu kan Bisa depan belakang ya? Iya dong, jet blastnya itu orang bisa kesedot. Kan pernah kan ada nggak tahu benar nggak tahu yang masuk ke mesin itu. Itu daya sedotnya jadi nggak boleh, tetap harus didorong. Jadi sebenarnya pesawat tuh punya kemampuan mundur, Untuk bisa tapi itu dilarang. Untuk di reverse nggak boleh. Itu mudah-mudahan yang kemarin pada penasaran. Iya, tapi kan Terjawab buat karena pernah kejadian dulu juga kalau orang-orang yang nggak ada misalnya pushbacker namanya ya, dia di luar negeri saya pernah lihat pesawatnya Fokker yang 100 yang mesinnya di atas, Ya. itu lebih aman di reverse kan. Kalau yang Boeing kan di bawah di sayap tuh, kesedot. Nah, ya kok sedot lah di bawah semuanya pasti kesedot, gitu. Nah, sekarang dokter ya tanya. Ini pertanyaan cucu saya. Roda pesawat ada berapa sih? Tergantung pesawatnya. Kalau Boeing saya ini 2 belakang, kiri, kanan 4, 2 depan, jadi 6. Kalau yang 777, yang 747 itu lebih banyak lagi. Tanyanya engkel apa double gitu ya. Cubles apa ban apa nih? Enggak, soal pertanyaan itu saya juga nggak bisa jawab. Itu pesawat tuh kalau makin gede tuh makin banyak, Dok. Ya. Dan enaknya kalau makin gede kan nggak pernah masuk ke airport kecil, makin nggak banyak masalah lah. Iya. Kayak kita sekarang masuk ke Timika, Jayapura, yang di Indonesia apalagi gunung-gunungnya begitu kan, dia nggak pindah kita samperin kan. Ngerti, Dok? Nggak Iya. pindah samperin. Gunung. Iya harus kita jaga kan, makanya itu ada standar dok. Saya puji Tuhan masih hidup sampai hari ini karena saya menerapkan standar yang ada gitu. Nggak pernah melanggar aturan. Ya kalau namanya mau curi-curi gitu terbang itu bahaya, sangat bahaya. Karena kalau pilot itu nggak punya disiplin tingkat dewa, kalau saya bilang disiplin ini,
ya pasti akan terjadi satu hal dia miss nanti, entah gunung lah, entah apalah, kan saya selalu bilang Itu juga, tapi kan lapangan udara Airport. kan beda-beda. ya, Yang paling susah di mana tuh? yang paling susah itu pasti di daerah-daerah kecil yang banyak gunungnya. Dan semua kan di seluruh dunia ini kita ada namanya approach chart. Itu chart itu menulis semua apa yang ada di airport, apa yang ada di sekitarnya dengan kategorinya, dengan plus minus semua ditulis. Nah, kalau kita diajar baca cara itu gimana? Kita disiplin ikutin itu, pasti selamat. Oh gitu. Jadi kalau kita langgar yang ada ditulis di situ, ya banyak kejadian. Jadi kalau nggak keluar dari SOP ya, SOP itu aman gitu ya. pasti. Ya kalau mesin rusak, cuaca itu di luar kemampuan ya. Iya. Kalau sekarang paling gampang ada apa-apa, cuacanya jelek, orangnya udah nggak ada kan. Salahin Tuhanmu, kata Tuhan lu enak aja lu. Nih di airport seringkali kita kan kena delay, Ya, ya. Ada 2 alasan yang paling sering saya dengar. cuaca. Bukan. Apa? Dia lebih sopan ngomongnya, alasan teknikal, alasan operasional. Oh, itu bahasa umumnya ya. Bahasa sopan Tapi gitu. sebenarnya menurut Pak Franky apa deh sebagai penumpang, apa sih lo gitu ah? Masih mendingan ketemu alasan operasional. Nggak deg-degan naiknya. Oh, oke. Betul ya? Ya itu Alasan operasional kan terlambat karena dari sononya udah Betul, telat gitu iya. kan. Tapi kalau alasan teknikal, nah itu pesawat berapa tuh? kalau teknikal nih jangan pernah takut naik pesawat. Karena kita ini kan saya bilang tadi kan, saya juga takut mati dong. Itu dirilis oleh teknik engineering. Kita ikut cek ke bawah, kalau berangkat kan komuter tuh. Oh gitu. Iya dong. Wah, kolong-kolong pura-pura aja walaupun nggak periksa pura-pura aja gitu. Kita cek semua dong. Ya waktu teknik udah periksa. Cek lagi, terus kalau fuel berapa tanya lagi, ya lihat-lihat semua dari saya sampai atas, dia kasih laporan sama saya. Sebelum dipakai track recordnya ini apa nih pesawat. Kadang-kadang kita buka, saya 2-3 hari sebelum saya buka tuh di bukunya pesawat. Pernah kenapa aja gitu ya? Baru nanti kita lihat, udah rilis ya, saya tanda tangan. Baru boleh berangkat pesawatnya. Jadi nggak asal-asalan tukar pesawat, change crew, semuanya tuh harus sesuai dengan aturan. Jadi artinya kalau saat itu yang kita nomor 3 lah yang bakal kita kendarain nih ya, Iya. kita supirin. Ada laporan dari sebelumnya rusak. Jadi Ah. betulin dulu sampai betul. Atau Toto dibilang, kita nggak jadi nomor 3 ya, kita kasih nomor 7. Itu kita mesti cek lagi tuh ya, nomor 7-nya ya. Pesawatnya? Ya iyalah. Oh. Pokoknya setiap hari harus kita cek sendiri. Walaupun sudah dicek sama ini. Jadi double check, cross check itu di penerbangan hal yang biasa. Nah sekarang saya mau nanya nih, ini kan kalau di kapal laut itu kan kita bisa nyelamatin diri sendiri. Ya. Kalau di pesawat ada apa-apa di atas, pilot bisa nyelamatin diri sendiri nggak? Nggak bisa. Itu kalau Nggak bisa, misalnya pun di darat kita di landasan masih terbakar atau apa itu yang paling belakang kapten harus kopilotnya turun dulu bawa peralatan untuk Aturannya gitu aturannya ya. begitu. Semua ada standar. Nggak semua saya cuma takut lagi kenapa-napa di Ditinggal. atas ini di pilotnya Dia terbang gitu. loncat. Kan kesian yang di atas. Tapi saya Dok ya, zaman dari dulu tuh selalu naik pesawat tuh tenang-tenang aja gitu Dok. Karena nggak dikasih satu panduan. Tapi belakangan ini di maskapai nasional nih Dok, agak deg-degan. Kenapa? Panduannya apa? Doa sebelum berangkat. Oh, itu semua udah ada sekarang lah. Ya dulu kan enggak. Terus kalau gara-gara doa itu kita mikir, ini ada apa kok dulu nggak pernah suruh doa kok saya Enggak, kalau lucunya kalau cuaca jelek semua tuh doa dibaca, Dok. Oh, berapa agama dibaca. Emang udah dengan baca itu lu selamat apa? Enggak, Tuhannya beda-beda. Makanya itu mulai kapan ya? Ya, sejak dia ada kecelakaan Enggak, pesawat lah. mulai maskapai baru itu. Oh. Sekarang ya, udah nggak dulu nggak ada ya, waktu Iya. zaman kecil yang pesawat saya nggak pernah lihat doa pesawat. Nggak ada. Justru itu begitu kita buka, maskapainya saya nggak sebutin lah, tapi semua orang udah tahu kalau yang sering naik. Ada bagusnya, arti kita harus selalu sadar bahwa kita ini manusia, tergantung Iya, sama Tuhan. iya. Tapi yang bikin deg-degannya karena dulunya nggak pernah ada, disuruh ada, kita lagi mikir, kenapa gue disuruh baca doa gitu kan? Padahal waktu baca doa itu bukan Tuhan aja tergantung hidupnya dia tuh. Bukan. Tergantung gue juga. Iya. Tergantung si kaptennya juga. Tapi untung ya, disediain toilet tuh di pesawat ya. Pasti lah. Sorry, ATR ada Ada dong, satu. Semua yang untuk komersial pasti ada lavatorynya. Ada ya? Ada. Ada. Kalau Boeing ada 3.
Airbus juga ada 3. Kebayang nggak kalau kita nggak ada toiletnya? Kita mau kencing kemana? Betul. Kalau di bis mah kita gampang, ketok tok 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 ketok supir di depan. Stop dulu. Stop dulu, berhenti. Jadi toilet sementara deh. Kan kamu udah ngajarin bawa botol aqua kosong. Itu kalau macet juga gitu dong ya, di mobil macet di jalan. Iya, main botol aja. Pasti ada ya? Ada. Seperti itu ya. Ada. Nah, satu lagi nih, masalah pesawat komersil, pesawat bukan komersil. Charter, pesawat charter. Ya, charter ataupun charter kan itu boleh dibilang komersil juga lah ya. Ya, Tapi ada. pesawat pribadi, Ya. Apa bedanya? enggak, saya mau nanya itu black box. Pesawat pribadi ada nggak? Ada dong. Ada juga, semua pesawat Iya. didesain dengan ada black box. Ya, kalau untuk pesawat latih enggak ya, tapi kalau pesawat komersial, baik itu charter, baik itu airlines harus ada black box karena itu kan mencatat semua instrumennya, CVR, percakapan kita. Jadi kalau ada kejadian apa-apa seperti yang kemarin di Makassar ya kalau nggak salah ya. Itu dapat kan black box itu kan black padahal warnanya orange kan. Jadi itu diperiksa nanti dibuka, nah ketahuan tuh dia melakukan apa. Jadi terrecord semua apa yang kita kerjakan, kita perkatakan semua spesifik. Terus suara doang ya? Enggak, suara sama rekaman itu dong. Oh, Rekaman instrumen semua. Oh, Jadi rekaman nurunin instrumen. roda apa enggak, gasnya berapa persen. Saya pikir cuma percakapan doang. Bukan. Kalau itu sih bisa ATC ini juga bisa. Kan itu cuma dalam satu ruangan. CVR namanya kan, cockpit voice recorder itu. Jadi dia punya parameter mesin segala macam Semua itu kelihatan. tercatat. Ya nanti ketahuan nih, misalnya yang crash kemarin kenapa? Oh dia kok arah ke sini, kok dia belum kenapa dia melakukan ini? Nah jadi itu yang bisa bikin investigasi ketahuan. Nah, di mobil-mobil sekarang itu kan ada fasilitas dia tahu kita lagi ngantuk atau enggak disuruh berhenti. Iya. Pilot ada nggak? Nggak ada. Kita pokoknya Ngantuk nggak apa-apa, Franky. Tidur juga nggak apa-apa kalau udah di atas 10.000. Ya kalau kita udah sempat masukin ke FMR, Apa? FMS, FMS, Nah. flight module. Asal jangan berdua aja, tidur dua-duanya bablas nanti. nggak boleh tuh ya? Nggak, Boleh. artinya si kaptennya tidur. Kita bilang temennya, gue mau tidur dulu ya, lu nggak boleh. Tapi kemudian dia ketiduran. Ada kejadian seperti itu. Cuma kita tetap menjaga ya. Kalau kita udah ngantuk banget, gue bentar ya, lu jagain, panggil pramugari, apalah kan Oh banyak. gitu. Di situ boleh ngopi nggak? Boleh dong. Oh boleh. Kalau dulu boleh ngerokok, kalau sekarang udah nggak boleh. Oh. Yang merokok, Tapi yang penting boleh ngopi, Ya. boleh minum kerating deng. macam-macam boleh lah. Jangan kan cuma itu, yang lain juga boleh. Ya, selama suaranya nggak keluar. Boleh juga kan di situ manggil pramugari ngajak Iya ngobrol. Itu. Nah itulah terjadinya cinlok dok. Wah, Gara-gara ngobrol ya. Gara-gara ngobrol. Tapi ngobrolnya kerekam ya. Kerekam terus nanti lanjut kan, nginep kan. Nginepnya bukan 1 hari lagi. Berapa hari, Frank, maunya? aduh. itu bedanya gua. Gua tuh kalau keluar kota dari dulu tuh kan kayak orang tugas tuh kan selalu kan kadang-kadang ada yang sampai harus tugas ngekos lah segala macam. Gua nggak pernah. Termasuk kalau keluar kota tuh paling kalau misalkan itu cuman 1 hari di kota ini, 1 hari di kota ini, 1 hari. Ya pindah-pindah. Jalan Gitu. terus. Ya gitu. Ya risikonya itu dok, penerbangan ini kan kita setiap hari nggak sama orangnya. Terus di belakang ada banyak bidadari. Ya kalau nggak kuat-kuat iman ya jadi amin dok. Nah, ada satu cara katanya. Cie, cara nih katanya. Kok udah pernah dipraktekin? Bukan. Ini karena kalau kita ngomong masalah penerbangan, istilah dalam golf juga sama dengan penerbangan. Itu kalau Sama kita KD-nya maksudnya? enggak, penerbangan itu kan flight. Oke. Terus kemudian teman berdua tuh namanya pairing. Ya. Nah, KD itu hal pramugari. Ya kan? Nah, ini temen nih. Temen nih, inget Ya. temen ya, temen. Temen tuh selalu ngomong panggil si pramugari. KD-nya bilang, "Nih." Semua dipanggil Nih. Kenapa dipanggil Nih? Ya supaya kalau lagi ngido ngomongnya cuma Nih doang. Nama istrinya siapa? Nih juga Pak? Bukan. Oh ya Nih. Betul. Nih itu nama istri. Jadi kalau nanti ngigo panggilnya Nih, berarti istrinya nggak curiga. Gitu Ya, caranya. dimanapun ada ya dok ya. Kehidupan kan seperti itu. Cuman tergantung bagaimana kita mensikapinya kan. Kan hidup proses kan. Iya. Gitu. Jadi saya sekarang jadi pilot dimanapun kita berada ya udah berusaha untuk ya kuat-kuat mental lah. Ya. Kan kerjaan apapun sama kalau kita menjalankan dengan kita suka kan beda dengan terpaksa gitu. Dokter tuh lebih banyak potensinya dok. Loh, Kok jadi lebih Sekarang gini dok, saya kasih tahu. Seorang pilot itu paling ketemu
pramugari paling banyak 16, 18 atau 20. Kalau penerbangan yang jauh Iya, tuh. iya. Dokter satu rumah sakit gitu loh. Terus-terusan gitu maksudnya. Berapa banyak Ya, tapi di situ? nah, sekarang chance-nya lebih besar mana? Dokter. Gimana, Dok? Dokter ini emang. Nih ya, saya kasih tahu. Kalau pilot itu kan ketemu di pesawat, pesawatnya kecil. Ketemu di hotel. Kalau yang namanya dokter, kalau misalkan kita masalah pelanggaran Iya, ya, iya. nggak usah ke hotel lagi. Jadi Banyak kamar. nggak bisa begitu. Enggak, tapi kalau dokter mikirnya itu kuman, Ya, kuman, virus segala iya. macam lagi. Ini artinya kalau terjadi potensi untuk namanya bukan potensi, jadi artinya gangguannya tuh, Betul. possibility-nya tuh. Jadi makanya seorang dokter harus lebih kuat lagi mentalnya. Enggak tahu salah satu penguat mental itu Apa, apa Dok? tuh? Baju dokter. Saya dulu pernah waktu mau jadi masih koas tanya. Koas, ya. Kenapa di dokter walaupun belum jadi dokter harus pakai Pakai baju baju itu, dokter? Supaya kamu sadar begitu, itu ya gue dokter gitu, gue harus bersikap sebagai dokter. Lu punya tanggung jawab lu. Iya, segala beda. macam. Nah, pilot juga sebenarnya kamu saya sama. Kalau lagi pakai begini pasti Betul, nggak bisa setuju. berlaku sembarangan Benar, kan. Iya. Kalau dari- Seragam itu menentukan sikap Iya, loh. Berarti nanti kalau golfer harus pakai seragam juga. soalnya kan memang beda ya, kayak pramugari pakai seragam dia benar-benar jaga sikap segala macam. Kalau Iya. udah sampai Coba tuh kalau bapak lagi pakai pakaian begini jaga sikap kan nggak Iya. pasti nggak macam-macam. Kalau sampai kan di hotel udah depan. bukannya pramugari kan bukan pakai seragam lagi kan, pakai satu garis aja sini. You can see, you can. Nah, itu dok. Jadi masalahnya itu kan balik lagi pada dia punya gangguan itu lebih banyak di mana? Nggak, Dok? makanya sebelum jadi pilot juga tuh masih ada itu screening psikologis. Ada. Ya ada justru Iya dong. itu utama. Dia mesti kuat mental. Iya, psikotes itu kan semua kelihatan. Dokter juga kan? sama, Franky. Hmm. Kalau dokternya rada error Iya. biasanya nggak diterima jadi Iya, dokter. iya, Ya jadi sebenarnya kan yang kasus-kasus kemarin kan itu Yang di cuma Bandung kan ada oknum. dokter itu kan, yang dokter di Bandung itu Ya kan. itu juga. oknum. Oknum, Oke, sorry. kalau ngomong dari segi Oknum. statistik nih, Franky nih, ini ada 98, ini 1% kan. Nah itu yang yang punya ujung kumis-kumisnya. Iya, kumis-kumis. Ya kan? Tapi kalau di dunia pekerjaan saya sangat riskan, Dok. Kebanyakan kan ya bisa lihat lah di mana-mana kan. Karena memang ya lingkungannya itu yang tadinya baik-baik nih. Anak baik-baik terpengaruh karena kan tiap hari lo bilang cuma di rumah sakit. Kalau kita kan dari hotel ke hotel. Iya. Connecting door kan. Siapa? Nah ini kan kita ngomong gak usah ngomong nih. Iya, iya, Tinggal iya. connecting door aja kok. Enggak, tapi kalau di dalam perbincangan masyarakat yang lebih riskan itu orang pelaut daripada pilot. Karena lama. Ya. Dia terlalu lama kan. Orang pelaut itu orang bilang oh pelaut kan ada lagunya Itu tuh. ada lagunya itu yang nyanyi Melky Guslow. Iya betul. Balada Pelaut. Ketahuan Iya. umur aja nih. Oh, kalau umur nggak boleh bohong. Kayak kita mesti ngaku berapa? Kalau 22 bilang 22. 22, ya. Gitu. Gua 21, kurang setahun. Nah gitu. Ada. Oke, jadi sekarang ini untuk seorang pilot artinya harus prima lah ya. Ya. Sampai umur pensiun harus fit. Kalau medicalnya nggak lulus ya grounded atau Nah, ini sekarang pertanyaan ke Franky. Kalau bisa diulang, seandainya kamu waktu seumur beliau mau jadi apa? mau jadi pilot nggak? Enggak. Kenapa? Saya punya masalah dengan fisik saya nggak kuat. Oh. Oh, itu lain. Sekarang dulu pengen jadi dokter, untung nggak jadi dokter. Untung loh. Kalau saya jadi dokter, kebayang kan tangan saya tremor. Saya cuma mau jadi dokter. Gue cuma mau jadi dokter bedah saraf. Kalau tangan tremor, otak orang, ya salah sambung kaki jadi kepala, kaki jadi tangan. Dia nendang pakai gini, nendang begini nih. Tapi memang kan kalau kita flashback lagi Dok ya, kalau lihat ke belakang kan orang bilang lu enak ya, tapi kalau lihat orang lain, kerjaan orang, lah kayaknya enakan lu daripada gua dah. Tanggung jawab gua besar, lu jadi pengusaha, duit lu nggak ada serinya. Kalau gua aja masih terima gaji pegawai kan, Nggak, itu tergantung kepuasan orang. supir akap. Tergantung kepuasan. Tapi saya senang dia nggak jadi dokter. Kenapa Dok? Kalau jadi dokter, saingan kita. Oh. Kalau dia nggak jadi dokter, dia jadi pasien. Tapi kita kalau reuni lucu lah, dulu kecil ketemu gede, lu jadi nih, kok lu bisa jadi ini sih gitu. Itu Tuhan jorokin kita. Amin, itu dia. Terus Makanya kan jorokin tadi gitu. saya nanya waktu kecil apa udah tanda-tanda suka terbang. Ya. Nontonnya komik Gatot Kaca gitu. Ini kayak abang gua
suruh naik kapal laut, nggak mau gue nggak bisa berenang. Naik pesawat boleh. Lu bisa terbang nggak Gue gitu? bilang, lu bisa terbang emangnya? Nggak aja tuh orang satu itu. Kan nggak masuk akal jawabannya. Oke nih, tapi ini jam berapa ntar? Ada Gampang jadwal? baru. Enggak, Masih ada ya? Dokter Jaya ada nanya lagi nggak nih? Soalnya agak berat nih. Saya ngeri dihitung charge per jam. Tapi saya terkesan sama soal dia 6 bulan sekali harus check up, Frankie. Itu lebih daripada dokter sendiri. requirement. Oh. Dokter sendiri nggak ada persyaratan itu. Standar internasional, Dok. Seluruh pilot di dunia harus menjalankan itu. Ya kalau dokter dipakai seperti itu, mungkin ada banyak dokter yang nggak bisa praktek juga. Iya, karena apa? Karena kan dia tahu kan, itu kan apa keahliannya. Jadi, wah ini kalau Dan gua sekarang lebih bahaya, dokter makin jago, makin pintar nemuin penyakit orang. Jadi ketemu penyakit juga bisa praktek, bisa praktek kan bahaya. Tapi kan sebenarnya kalau dokter dikenakan MCU setiap 6 bulan sekali, kan ada yang timbul setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan hilang tuh. Ya 3 bulan sebelumnya puasa gitu kan. sama Nggak lah, susah. penyakit kita kan kalau udah umur itu kan kolesterol dijaga, trigliserid, asam urat segala macam. Ya kalau makannya benar, ya itu dijaga kan. Medical check itu berapa hari sih, Dok? Kita bisa bersih. Kalau normal ya 1 tahun sekali lah. Enggak, maksudnya kita bisa bersih itu sebelum dicek hari hanya. Apa? 3 hari membersihkan minum obat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi emang konsisten jaga jarak jauh ya, jarak panjang. Oke. Kan betul kan, masih ada jalan keluar kan? Nggak nanti. Tapi dokter nggak suka sebenarnya, Frankie. Kenapa? Tapi Kalau- sering. Kalau dia check up setiap 6 bulan sekali, pilot sehat semua, nggak ada yang jadi pasien lah tuh. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong, kebutuhan pilot di Indonesia sekarang sudah cukup belum? Malah sudah kelebihan ya. Overstock nih. Ya, over. Karena waktu 2015-16 tuh banyak booming, butuh pilot, banyak sekolah pilot yang buka, yang pengusaha-pengusaha yang dadakan. Bikinlah flying school. Dicetaklah pilot sebanyak-banyaknya. Mau KW1, KW2 terserah. Yang penting lu bayar. Hasil sekarang banyak yang belum dapat kesempatan untuk masuk ke perusahaan gitu. Tapi biasanya kalau pilot-pilot itu istrinya cakep-cakep, Dok. Nah, tergantung. Tahu nggak kenapa? Dia ngeliatnya di atas. Ini dari atas mana? Dari atas, dari pesawat. Kalau dari pesawat itu kita ngeliat ke bawah, semut aja kecil. Tapi ya resiko lah. Kalau jadi pilot itu, kalau saya mengalami, kalau kita nggak benar-benar menjaga dalam segala hal ya, Dok, ya, pasti berantakan. Oh iya, setuju saya. Nah sekarang kalau misalnya nih kita bicara nih, nanti setelah waktu masa yang dibolehkan ya selesai nih, kita masih boleh nggak sih nerbangin pesawat buat kita sendiri? Kalau untuk pesawat pribadi bisa terbang sendiri. Bisa. Sama Kita keluarga punya- dong. Ya kita punya ratingnya dulu, misalnya pesawat Cessna gitu ya, kita sewa di Pondok Cabe gitu. Ya. Kan saya dulu punya, waktu saya flying school, saya pertama kali pesawat itu kan. Ya. Nah kita di tes dulu sama itu, terbang sekali, touch and go gitu, baru kita bawa, boleh, kita sewa bayar. Masih boleh ya? Boleh. Mahal nggak nyewanya? Berapa ya sekarang, mungkin 1 jam 3 jutaan lah. 1 jam 3 juta. Kalau pesawat kecil itu yang buat 4 Tapi kalau orang. kita mau nyewa, kita harus punya license. Iya harus dong. Kalau misalnya lu mau gua ajak nih, ikut gue deh bawa istri lu. Nah, karena gue punya yang ratingnya, ya bisa kita pergi. Sampai atas tukeran. Gue nyetir. Nanti kalau ada apa-apa, Lu. enggak. Kalau ada apa-apanya nggak kenapa-napa, kalau ada apa-apanya nggak balik lagi gimana? Enggak, gini-gini kan udah pernah naikin Main game, drone. main drone. Iya, pakai flight simulator, Iya, iya. pakai HP, gitu kan? Nah nanti lu kapan main ke simulator gua? Gua kan punya simulator Boeing, Dok. Kapan ada dokter? Dokter kita selalu terbang jadi pilot nih. Saya ada simulator Boeing, Dok. Persis 1:1. Nah itu bisa kayak kita beneran, cuman nggak move aja. Dulu ada di Gandaria City, pernah ingat nggak? Terus Ya. kalau udah lulus simulator, boleh nerbangin Boleh, kan? boleh. Boleh. Tapi yang penting punya ijazah. Nah, ijazahnya asli. Asli ya. Yang tanda tangannya, capnya semua harus benar. Kalau enggak, Untuk masih aslinya bertahun-tahun, Frankie. Susah lah. enggak. Itu mah gampang. Oke nih, Dok, ini thank you banget nih, Dok. Tapi Dokter Jaya udah puas belum nanya-nanya nih? Udah puas. Soalnya kalau enggak nanti istilahnya kita juga kapan-kapan kita mungkin ada episode lanjutan nih. Ini kan cuma baru pengenalan doang nih, kita Oke. belum dalam nih. Pokoknya untuk berbagi pengalaman hidup bagus, Dok ya. Iya. Karena kan kita harus melihat bangsa ini biar lebih maju gitu. Iya, setuju. Jangan lihat nanti generasi kita gimana, anak cucu kan kebetulan udah punya cucu nih gua nih. Oh, gitu.
Jadi hidup ini udah komplit dok. Apalagi yang dicari kan? Ya, ya paling nggak kan gini. Kalau ada orang tua yang mau anaknya jadi pilot, tadi dikasih tahu tuh Iya. caranya tuh. Iya. Kalau ada anak yang mau jadi pilot udah dikasih tahu juga. Dan kisi-kisi apa aja yang harus dijaga gitu kan ya. Iya. Pertama Nah, kali ini ada satu pertanyaan saya lagi Iya. nih. Ada tes IQ nggak? ada dong. Oh, Minimal berapa? Ya. 80. Enggak, Takutnya ada itunya enggak, Nggak saya tahu. Iya. enggak random, tapi pasti di atas 100 loh. Oh iya. Jangan 78 dok. Tadi, Oh iya. tadi lu mau ngomong apa tadi tuh? Iya, kalau mau jadi pilot itu kan nggak semua orang bisa jadi pilot dok. Iya. Minimal tinggi badan. Tinggi badan Oh berapa? iya. Kalau terakhir 165 kalau nggak salah. 165. Saya juga lupa Pasir sih. boleh nggak? Hah? Pasir boleh nggak? Wasir tuh apa sih? Oh, Ambeien. ambeien. Boleh dok. Boleh. Nggak Boleh. ketahuan. Yang nggak boleh itu kalau punya sakit jantung, pokoknya sakit yang berbahaya yang bisa mati seketika itu nggak boleh. Jantung ya, setahu saya. Yang lainnya kayak gigi bolong, mata minus, sekarang udah apa susahnya kan? Iya iya. Kacamata, lasik, ada. Gigi bolong kita udah langsung Bukan dulu karena saraf dok ya. Kalau orang Iya. dulu kan masih kita kan nggak ngerti. Gara-gara sakit gigi, kepala pusing, tatonya kena ke saraf. Kalau sekarang sih udah aman. yang udah sampai bolong habis aja bisa ditambah bisa sembuh lagi tuh. Gila bener. Dokter gigi sekarang dok. Canggih kalau sekarang. Canggih. Ya diganti gigi itu siap juga boleh. Sekarang. Atau taring ya. Iya. Jadi itu tinggi Gigi badan nomor 1, kesehatannya harus yang tadi itu penyakit-penyakit yang fatal nggak boleh kita punya. Terus otak juga mesti encer. Ya IQ sama mental dok. Pertama Epilepsi kali. nggak boleh ya. Oh epilepsi nggak boleh. Buta warna aja nggak boleh. Kalau kita Butuh ada Nggak boleh. Gimana membedakan lihat radar ntar hitam semua nih katanya. bayangin kalau kita nggak punya otak yang bagus, begitu ada gunung, gua tabrak apa gua lewatin, gua tabrak apa gua lewatin gitu kan. Enggak, kan dilatih. Itu kan skill ya dok. Itu kan dari IQ. Pokoknya dari orang bilang gizi, pendidikan nggak juga lah. Tapi memang gen salah satunya dok ya. Iya. Setuju nggak dok? Itu iya betul. Tapi IQ perlu paling betul. Itu Nanti kalau terbang kan pesawat jet itu kita kadang-kadang kan harus mikir. saya ada namanya mental picture, one step ahead. Kita kan ntar kalau ada apa-apa sana gue harus begini. Itu cara berpikir. Makanya saya kadang-kadang ngomong aja cepet. Kalau ngapa-ngapain cepet, katanya saya, lu yang nggak cepet ngapain sih? Kalau lagi tidur doang gue nggak cepet. Karena terlatih dok puluhan tahun hidupnya begitu, kerjanya begitu. Jadi kebawa ke kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang tanya sama Dokter Jaya. Pilot itu genetik, punya sifat genetik nggak? Keturunan nggak? Ada bukan turunan. Kejebak ya. bukan turunan, tapi kalau bapaknya pilot, anaknya mungkin mau Ya jadi itu pilot. ya betul. Soalnya saya punya murid kayak gitu. Ya. Bapaknya pilot, dia mau jadi pilot gitu. Oh pantesan. Kecenderungan gitu. Nggak pantesan dok, tapi saya nggak lanjutin tuh. Pantesan apa? Apa nih soal dokter? Bukan. Bapaknya orang nomor 1, anaknya mesti jadi orang nomor 1. Oh. Tapi jangan dipaksakan. Segala sesuatu yang dipaksakan tidak baik. Ya dok ya. Artinya kalau kita nggak sanggup jadi direktur, mulai dari satpam dulu ya. Kok jadi nggak nyampe lah. Mana mesti? Jangan salah. Oh jangan salah ya. Itu kok cerita sinetron nggak? Gue nggak setuju gitu ya dok ya. Sering-sering lah nonton sinetron itu drama jiwa. Enggak, drama kita juga begitu. Ntar pembantu jadi istri direktur. Iya. Hah? Iya enggak, itu drama Cina yang namanya satpam itu konglomerat yang lagi nyamar. Ya. Oh gitu ya. Yang Lagi nyamar. Aduh. Jangan-jangan nih pilot yang udah pengalaman gitu. Jadi besok-besok nggak usah jadi pilot dulu. Enggak, saya kadang-kadang juga heran. Apa sih, kita kan sama orang kalau dilihat pilot itu, wah seakan-akan apa dok, menurut sebagai dokter Enggak, kesannya yang profesional. pertama adalah Apa? sekolahnya sebentar, gajinya gede. Enggak, itu kan enggak. Orang-orang itu pasti Oh gitu ya? ngomongnya, Iya. Tapi kan makanya saya cuma bilang, iya memang nggak semua orang. Karena waktu proses kita sekolah, tes segala macam kan susah dok. Banyak banget hal yang kadang-kadang, aduh gue bisa nggak nih? Aduh, akhirnya bisa dilewatin. Yang kedua ya, selain tadi dokter bilang masalah dokter Jaya itu selalu nggak jauh-jauh dari ekonomi dia tuh. Masalah orang tuh terutama perempuan kalau ngeliatin orang pakai seragam tuh terpesona. Oh, iya. Sampai yang palsu juga disangka benar ya. Nonton nggak waktu yang namanya siapa yang main di film apa Catch Us Catch me if you can. If you can. Dia keliling dunia. Keliling dunia pakai Panem. Iya iya. Itu kisah nyata itu. Serius itu. Iya. DiCaprio yang mainnya. Leonardo DiCaprio ya. Iya, DiCaprio. Nah, betul. Dia cuman punya stiker Karena ditempelin. baru-baru ini saya baca berapa bulan lalu dipalsuin tuh di Filipina apa di mana. Dia bikin seperti itu. Dia selamat berapa tahun. Akhirnya ketangkep. Nah, Nyamar jadi itu, ikut-ikut kemana, pakai seragam, pakai ID semua. dia pertama dia nggak ngerti sampai istilahnya jumpsuit aja dia tahu. Tahu semua.
Nah, itu 378 tuh pasal 378 penipuan. Itu ketangkepnya nggak tahu ketangkep nggak sih? Tangkap. Tapi lama Tapi udah lama. tahun. Sampai gajinya dia bikin Tapi cek. itu IQ-nya memang tinggi, Frank. Iya. Oh, jelas. Tingginya untuk nipu Dok tapi Dok. Oke, Dok, kapan lagi, Dok? Bebas nanti kalau pas lagi ya. lagi Nggak, soalnya seru nih kalau ngobrol kayak gitu nih. Kita nggak berasa tau-tau udah Iya. jamnya nggak ngerinya dia soalnya kena ganjil genap nih. Soalnya kalau ngobrol saya profesi penerbangan, dokter atau pengusaha, kita kan ada Supir akap. merendahkan diri meninggikan mutu nih Dok ya. Kita kan punya pengalaman banyak ya di bidang profesi, keluarga, kehidupan. Itu kan yang buat saya seneng kalau podcast gini kan membangun orang yang jangan yang negatif kan banyak Dok. Iya, Media sosial itu kan gitu. kok Nggak, soalnya kalau yang negatif itu orang nontonnya seneng banget itu. Iya, Tapi apa Nggak bikin fungsinya? pintar, tapi. nanti mau IQ 78 apa mau nambah kan gitu Dok. Saya selalu bilang apalagi disamakan dengan yang itu orang Indonesia juaranya juara tidur. Masa juara tidur sih? Ya sayang lah Dok ya. Kita kan kepengen keturunan kita ini semua lebih baik Nggak gitu. tahu nggak cara ngetes di atas 78 apa di bawah 78? Gimana Dok? Hah? Kasih pisang sama uang 100.000. Mana yang dipilih diambil? mana? Dokter pilih yang mana, Dok? Kalau gue dua-duanya maaf Dok. Dua-duanya ambil lagi. Karena kan gue bukan yang makan pisang. Masalahnya Ya, iya. lagi lapar makan pisang ngapain? Iya. Diambil. Oh, gitu ya. Aduh. Itu di atas jadi 100 tambah 100 tambah Oh. 78 lagi. Kalau kita bisa lain lagi. Tolong kasih tahu sama orang, tolong ambilin dong dua-duanya. Nggak ngambil kita itu calon bos namanya. Aduh. Oke, Duh, ini nggak salah loh ya nanti Ya, nggak apa-apa. Nanti pokoknya ngobrol ini sangat saya sangat bersyukur. tinggal lu kapan cari waktu, Boleh. kita atur waktu ngobrol lagi ya. Iya. Thank you, Duh. Ya, Iya. sama-sama. Thank you. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!